Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agnieszka Alumjati. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai analisis faktor-faktor eksternal PT Intrafood Singabira Indonesia dalam memenuhi mata kuliah General Business Environment. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan termasuk salah satu negara penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Salah satu rempah yang menjadi penting sebagai komoditi perdagangan dan diekspor adalah jahe. Selain menjadi incaran negara asing, jahe juga diminati oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Berbagai jenis olahan minuman Nusantara dapat menjadikan produk minuman jahe ini sebagai pangan fungsional. Besarnya minat terhadap produk minuman olahan dari jahe membuat PT Intrafood Singabira Indonesia terjun ke dunia bisnis sebagai salah satu produsen minuman jahe. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dipaparkan analisis faktor-faktor eksternal dari PT Intrafood Singabira Indonesia. Kemudian untuk rumusan penelitian, apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi Singabira dalam melakukan kegiatan bisnis, dan juga apa saja peluang, ancaman, dan implikasi bisnis yang dihadapi Singabira dalam melihat faktor eksternal perusahaan. Kemudian untuk tujuan penelitian, untuk mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi PT Intrafood Singabira Indonesia dalam melakukan kegiatan operasi bisnisnya, dan juga untuk menganalisis berbagai macam peluang, ancaman, dan implikasi bisnis yang dapat diambil dari faktor-faktor eksternal. Manfaat penelitian bagi Singabira yaitu dapat memberi acuan bagi perusahaan dalam merumuskan strategi bisnis ke depannya, dan juga untuk akademi sebagai bahan referensi tambahan untuk menganalisis dan memberikan perspektif baru guna memperkaya pengetahuan serta wawasan. Singabira berdiri sejak tahun 1984 di Solo dan mempelopori industri minuman instan tradisional di Jawa Tengah, Indonesia. Produk pertama dan paling populer adalah jahe wangi, beras kencur, serbat wangi, dan jahe kopi. Kemudian generasi kedua Intrafood menciptakan produk Singabira untuk merambah pasar global. Kini Singabira mampu menerobos ke pasar India, Australia, Jepang, Amerika, Kanada, Belgia, dan Belanda. Visi dan misi perusahaan. Visi untuk yang pertama itu mengutamakan kepuasan pelanggan, menjadi perusahaan jahe nomor 1 di Indonesia, menyajikan sehat dan hangatnya jahe untuk semua orang. Kemudian untuk misi, menjadi tempat bekerja yang memuaskan dan bermanfaat, serta didukung oleh tim keamanan pangan terbaik di bidangnya, memberikan layanan dan dukungan sepenuhnya untuk pelanggan dan supplier, selalu menggunakan 100% bahan alami terbaik untuk meninggalkan dampak negatif bagi lingkungan, dan menjadi organisasi yang selalu berusaha untuk terus-menerus maju dan berkembang. Untuk metode penelitian, jenis data yang digunakan itu primer dan sekunder, kemudian metodenya dengan wawancara dan observasi, kemudian untuk analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis yang pertama yaitu analisis ekonomi. Untuk isunya, data BPS 2020 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mencapai 5,02%. Kemudian adanya pandemi COVID-19, skenario pertumbuhan ekonomi pada 2020 menurut Sri Mulyani dapat turun mencapai 0,3%, bahkan mencapai minus 2,6%, dan akan ada recovery pada kuartal ketiga di angka 1,5% dan 2,8%. Kemudian, inflasi pada tahun 2020, periode kuartal pertama menunjukkan angka 2,96%, lebih tinggi sebesar 0,24% dibandingkan tahun lalu. Kemudian nilai tukar rupiah mencapai 15.520 per US dollar dan diperkirakan bergerak ke angka 15.000 per US dollar sampai akhir tahun 2020. Kemudian untuk peluang, terdapat peningkatan produksi PT Intrafood Singabira Indonesia, adanya ekspor semakin meningkat ke negara-negara yang terkena dampak parah pandemi COVID-19 seperti Amerika, China, dan Italia, terkait adanya himbauan untuk mengkonsumsi produk-produk olahan dari jahe untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Kemudian, melemahnya rupiah pada saat ini dapat memberi peluang bagi Singabira untuk mendapat keuntungan dari hasil ekspor, dan juga adanya peluang untuk menambah tenaga pekerja selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian ancaman, bersaing dengan perusahaan sejenis di pasar yang sama, dan juga munculnya pesaing baru yang lebih inovatif. Kemudian untuk implikasinya, mempertahankan kualitas produk, melakukan inovasi baru untuk pengembangan produk, dan juga sistem kontrak bagi tenaga pekerja. Kemudian untuk analisis demografi, isunya BPS 2019, 56% populasi Indonesia pada tahun 2018 didominasi di Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia mencapai sebesar 68,7% pada tahun 2019.
Kemudian saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi bonus demografi, dan jumlah masyarakat Indonesia akan diperkirakan meningkat terus sampai tahun 2045. Kemudian, untuk peluangnya, semakin meratanya pembangunan infrastruktur, peluang bagi Singabera mengembangkan pasar domestik di luar Pulau Jawa. Kemudian, semakin meningkatnya jumlah penduduk dapat meningkatkan daya beli, demand terhadap produktivitas Singabera. Kemudian, tersedianya SDM usia produktif dapat menjadi peluang bagi Singabera menambah jumlah karyawan, dan juga peluang mengarahkan SDM usia produktif untuk melakukan research and development untuk mengembangkan produk-produk inovasi. Kemudian untuk ancaman, SDM usia produktif yang jumlahnya banyak dapat menjadi pesaing dengan beralih ke perusahaan pesaing maupun menjadi entrepreneur baik yang bekerja di Singabera maupun tidak. Kemudian implikasinya yaitu melakukan inovasi produk sehingga tetap lebih unggul dan dari pesaing, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi para SDM usia produktif. Kemudian untuk analisis social and culture, isunya muncul karakteristik generasi peduli terhadap lingkungan. Kemudian, health and wellness menjadi prioritas kedua dalam kehidupan milenial setelah keluarga. Kemudian, generasi Z semakin menyadari pola hidup sehat dan adanya pandemi COVID-19 yang mengubah perilaku konsumen untuk mengkonsumsi produk yang mampu meningkatkan sistem imun tubuh. Peluangnya yaitu peningkatan produksi PT Intrafood Singabera Indonesia terkait pandemi, dan juga peluang untuk terjun ke strategi B2B dengan menjalin partnership ke industri food and beverage lainnya seperti coffee shop dan restoran. Kemudian untuk ancaman, tren yang cenderung tidak bertahan lama terkait pandemi, dan juga apabila tren pola gaya hidup sehat milenial dan Gen Z tidak dikelola dengan baik, maka tren tersebut akan menjadi fad atau tidak bertahan lama. Kemudian implikasinya menerapkan CRM atau Customer Relationship Management, dan juga melakukan kampanye-kampanye pola hidup yang sehat. Untuk analisis domestic law, terdapat 4 macam undang-undang yang mendukung industri makanan dan minuman. Kemudian adanya isu gebrakan kebijakan pangan dalam Omnibus Law terkait impor sumber pangan nasional. Kemudian untuk peluangnya, pembukaan impor pangan juga akan berdampak positif pada meningkatnya industri pengolahan makanan dan minuman. Ini berlaku untuk Singabera juga. Kemudian adanya peluang Singabera untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Ancamannya, kekhawatiran akan dampaknya kesejahteraan petani. Sedangkan petani bekerja sama dengan Singabera dalam memasok bahan baku. Kemudian implikasinya, Singabera harus tetap mengikuti aturan yang berlaku karena nantinya keputusan dari pemerintah tentunya akan menyejahterakan seluruh pihak. Kemudian untuk analisis international law, isunya bergabungnya Indonesia pada APEC, AFTA, dan ASEAN-China FTA. Kemudian yang kedua, rempah Indonesia semakin diminati di Eropa, sehingga volume ekspor semakin meningkat setiap tahunnya. Kemudian untuk peluang, adanya kerjasama internasional menjadi lebih mudah, dan juga ekspor produk ke Eropa akan semakin diminati. Ancamannya, munculnya pesaing baru yang melakukan ekspor produk minuman olahan rempah ke luar negeri, kemudian implikasinya melakukan inovasi produk secara terus-menerus untuk menyesuaikan dengan pasar internasional. Kemudian untuk analisis nature atau alam, isunya yaitu iklim dan cuaca berpengaruh pada industri makanan dan minuman. Peluangnya, Singabera memiliki peluang besar untuk memasarkan produknya ke negara-negara dengan musim dingin. Kemudian untuk ancamannya, Singabera belum menyasar benua Afrika karena di sana ada iklim subtropis, sehingga produk minuman jahe tidak akan mampu bersaing. Kemudian untuk implikasinya, melakukan inovasi terhadap produk yang sesuai untuk dikonsumsi di iklim subtropis. Kemudian untuk analisis governmental atau pemerintahan, untuk isunya tahun 2020, Kementerian Perindustrian bersama Gapmi mendorong pembangunan pusat inovasi. Kemudian pemerintah terus memacu pelaksanaan program pembangunan untuk pemerataan ekonomi nasional, dan juga Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan kenaikan upah minimum regional 2020 naik sebesar 8,51% yang mengacu pada besaran inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Peluangnya, Singabera memiliki peluang membangun pabrik di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan produktivitasnya, dan juga potensi peningkatan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di luar Pulau Jawa mampu menetapkan margin keuntungan Singabera. Untuk ancaman adanya pandemi COVID-19 membuat sejumlah pembangunan infrastruktur terhambat baik di luar maupun di dalam Pulau Jawa. Kemudian untuk peluang Singabera untuk mengembangkan industrinya di luar Pulau Jawa mengalami penundaan. Dan implikasinya, Singabera harus mengikuti regulasi yang diatur pemerintah dan menunggu adanya pemulihan ekonomi di berbagai sektor sebelum melakukan pembangunan pabrik untuk meningkatkan produktivitas di luar Pulau Jawa. Kemudian, analisis teknologi dan informasi.
Di sini untuk isunya, revolusi industri 4.0 akan membahas sistem manufacture next generation yang memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang lebih smart dan real time. Kemudian kehadiran internet dinilai telah memberi dampak terhadap perubahan tatanan hidup masyarakat dan juga jumlah pengguna internet yang semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk peluang, pemanfaatan big data untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian artificial intelligence yang dapat berperan mengurangi berbagai human error dan meningkatkan kualitas sehingga barang yang diproduksi Singabera dapat meningkatkan kepuasan konsumen terlebih di saat adanya peningkatan demand tak terduga. Ancamannya, Singabera menjadi belum maksimal dalam melakukan pemasaran melalui platform digital. Kemudian adanya preferensi negatif dari konsumen terhadap pemanfaatan big data dan juga penggunaan sejumlah SDM terkait digitalisasi dalam sistem produksi. Implikasinya, Singabera perlu memaksimalkan penggunaan media sosial untuk memasarkan produknya dan juga melakukan pelatihan kepada SDM terkait artificial intelligence. Untuk kesimpulannya, dalam menjalankan bisnis di industri makanan minuman, terdapat faktor eksternal yang harus dipertimbangkan oleh Singabera, yaitu ekonomi, demografi, sosial budaya, hukum bisnis domestik, hukum bisnis internasional, alam, pemerintah, dan teknologi informasi. Dari setiap lingkungan eksternal yang ada, terdapat berbagai isu tertentu. Setiap isu tersebut akan menciptakan berbagai peluang dan ancaman yang sudah seharusnya mampu menjadi concern manajemen dalam menentukan keputusan bisnis. Rekomendasi, Singabera perlu melakukan analisa eksternal secara berkala sehingga nanti bisnis di industri makan dan minuman ini terus tumbuh dan sustain. Kemudian, Singabera perlu melakukan inovasi produk baru sehingga nantinya mampu memasuki ceruk pasar yang selama ini belum mampu dijangkau. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.